Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Halo, perkenalkan nama aku Sena. Kembali lagi kita di Lumat episode 5. Jadi hari ini kita ditemenin sama siapa namanya, Mas? Mirza. Oh, Mirza. Oke, Mirza aja ya. Ya, Mirza aja. Jadi Mas Mirza ini sebenarnya dia fokus nganggur ya. Fokus menganggur cukup lama. Iya. Ya. Jadi bapak rumah tangga. Tapi lulusan mana? Lulusan UK, Warwick University. Oh iya. Apa ya? Coba cerita Mas. Mungkin dari lulus S1 kan kita dulu teman S1 ya. Gimana? Jadi dulu setelah lulus S1 terus ngapain akhirnya? Oke, sebenarnya kan aku dulu temennya Sena ya, di teknik industri. Terus habis itu 2015 itu dulu dapat petuah sama teman ya di Astra. Senior lah, bukan teman di Astra, itu untuk S2, lanjut S2. Karena pengennya scale up bisnis. Oh ya, scale up bisnis. Tapi karena dulu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, akhirnya bisnisku yang ada yang dulu kan sama Angger itu, di Danone itu, akhirnya tak kasih ke Angger, sahabatku tak ambil. Aku les bahasa Inggris di kampung Inggris. Oh, di Pare ya? Di Pare, selama 1,5 tahun. Satu setengah tahun, terus dapat beasiswa Chevening ke UK, ambilnya MSc Innovation and Entrepreneurship di Warwick University 1 tahun. Chevening ya? Chevening. Itu cuma dikit ya? Berapa setahun? Setahun itu sekitar 60-70 orang yang dapat beasiswa di Indonesia. Oh ya, terus lanjut? Terus pulang ke Indonesia, aku bikin startup awalnya, namanya Sobat Kerja. Sebenarnya itu sudah bisnis lama, konsultan karir itu waktu aku di TS, terus aku lanjutkan karena dapat investor. Terus zamannya startup banyak-banyaknya. Akhirnya kita develop apps, web base gitu kan. Dan kita waktu itu makan uang tabungan lah ya. Karena startup itu kan bakar-bakar uang. Sama bakar uang investor. Ya kan belum pasti balik, tapi yang penting bakar uang. terus akhirnya kita itu memutuskan Sobat Kerja ditutup karena uangnya habis. Oh iya, uangnya habis sebelum zaman Covid. Uangnya sendiri dan uang investor. Iya, jadi dua-duanya miskin bareng-bareng kita. Dulu sempat bagus sebenarnya karena sudah diliput beberapa media kayak liputan6.com, terus habis itu Tribun dan lain-lain kan perjalanan itu. Tapi di situ dulu kan aku memang basicnya bisnis ya. Waktu kuliah aku bisnis bolak-balik buka tutup kamu kan juga tahu lah. Nah akhirnya setelah Sobat Kerja tutup kena Covid. Jadi trafficnya nggak dapet tuh. Harusnya kalau kena Covid dulu, kita dapat traffic, kita bisa profit. Momentumnya nggak dapet. Terus akhirnya kerjanya freelance. Bapak rumah tangga. Fokus bapak rumah tangga. Jadi sempat juga kan setelah itu kan ada istrimu kan ini ya ke Inggris ya. Ke Inggris. Dapat LPDP. Nah, terus akhirnya karena sudah punya anak satu, akhirnya fokus jadi bapak rumah tangga. Ya, benar. Ya, lebih mungkin gambarannya kayak menganggur lah. Dalam waktu yang lama. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Tapi boleh tahu nggak? Berarti kan maksudnya kan Mas ini kan menganggur ya dengan posisi S2. Terus Mas melakukan apa gitu sehari-hari? Oke, jadi ketika kena Covid itu kan aku berpikiran istriku waktu itu pengen kuliah ke luar negeri gitu kan. Akhirnya dia belajar bahasa Inggris, terus habis itu dapat beasiswa tahun 2020. Terus masih Covid, belum bisa berangkat sampai tahun 2021. Tapi waktu sebelum berangkat kita sudah punya anak. Jadi aku kerjanya freelance, terus habis itu full jadi bapak rumah tangga karena dulu Covid. Kita ngomongnya kan WFH. Tapi sebenarnya posisi itu saya sudah punya bisnis lagi setelah Sobat Kerja. Di bisnis logistik, di bisnis apotek, craft, sama ngurus sekolahan. Ada 6 lembaga sekolahan di daerah pinggir Nganjuk. Gitu. Berarti ini ya Nganjuk Pride ya. Nganjuk Pride. Jadi maksudnya gini. Maksudnya Mirza ini secara pekerjaan itu pengangguran, bapak rumah tangga. Mungkin semua orang tetangga-tetangganya juga menganggap seperti itu. Tapi sebenarnya Mirza
punya beberapa usaha yang lain gitu, yang dibangun sendiri. Karena kayak misalnya apa yang ekspedisi itu kan benar-benar babat alas ya kalau bahasa Jawanya ya. Kalau boleh tahu berapa omsetnya untuk yang bisnis yang benar-benar dari awal yang apotik itu omsetnya berapa kalau misalnya sebulan? Dulu itu kan kenapa kita bikin bisnis itu di zaman COVID itu karena lagi naik daun. Oh iya. Ekspedisi sama apotek itu kan memang dibutuhkan waktu zaman-zaman COVID. Jadi awalnya omsetnya sebulan cuma 7 sampai 10 juta. Sekarang sudah dalam waktu 1 tahun sudah naik 10 kali lipat. 10 kali lipat ya? 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun, 2 bulan lah. Begitu juga dengan ekspedisi. Dulu memang awalnya omsetnya kecil sih, cuman 3 juta sampai 7 juta, sekarang sudah naik 5 kali lipat, seperti itu. Itu omset ya, berarti kalau net profitnya bisa dianggap ya sekitar anggap 50%-nya lah. Ya, nggak sampai sebenarnya. Ada beberapa yang perlu digaji, jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini kan konteksnya kita kan ini ya, Lumat ini adalah keluhan muda-mudi. Jadi keluhan muda-mudi itu kan kita sering ngelihat, mungkin kalau yang akhir-akhir ini kita lihat kan kayak mungkin di Instagram, di e-commerce itu ya, itu kan kita lihat kalau dia itu banyak yang startup, mungkin yang orang-orang yang dari desa, dari mungkin katakanlah dari Nganjuk, dari Kediri atau mungkin dari Jember, dari mana, itu memilih untuk bekerja di Jakarta karena ngerasa Jakarta itu adalah satu-satunya pusat uang gitu ya. Dan satu-satunya pilihan kita untuk bekerja, untuk dapat uang ya adalah dengan bekerja gitu. Padahal mungkin kalau misalnya kayak Mas Mirza ini sebenarnya punya pemikiran bahwa sebenarnya kalau misalnya kita mau memiliki uang itu nggak harus dengan cara bekerja dan nggak cuma di Jakarta gitu ya. Malah mungkin ada momen-momen Mas Mirza ini katanya sempat ini ya, sebenarnya ditawarin tanpa memilih untuk di Nganjuk. Di Nganjuk. Sebenarnya ini kasus menarik ya. Jadi waktu dulu COVID itu kan memang semua pekerjaan memang banyak yang hancur ya. Terus kita itu bisnisku itu dari Surabaya sekarang sudah pindah ke Nganjuk semua. Karena memang ketika aku berdiam diri dan melihat sekitar ya, sebagai bapak rumah tangga kan slow living ya. Iya, slow living. Ngurus anak, nganter anak, sekolah, ke PAUD kayak gitu. Kita kan selalu mengeluhkan fasilitas di daerah itu tidak bagus dibandingkan di Jakarta. Iya. Ternyata itu alasan utama adalah karena pengusahanya tidak banyak. Supply and demand-nya tidak match. Ya, supply-nya mungkin kurang, demand-nya tinggi. Sehingga kalau kita bikin usaha di situ, sebenarnya kita tidak perlu berinovasi. Bikin aja, supply-nya berapa, kita demand-nya berapa, kita nyiapin supply-nya. Basic ekonomi gitu. Jadi aku kuliah S2 jauh-jauh, ternyata waktu dibalik ke daerah, innovation skill-nya nggak kepake gitu. Innovation skill-nya kepake di tempat yang sebenarnya nggak perlu sebesar itu inovasinya gitu. Iya. Jadi inovasi kita itu kayak misalkan di ekspedisi atau di apotek atau di kegiatan sekolahan kita itu hanya digitalisasi data. Sebenarnya hanya itu. Kenapa? Karena biasanya teman-teman itu kan masalah data acak-acakan loh. Betul. Tapi kalau di Jakarta kan sudah rapi. Cuman itu aja. Terus dari data yang rapi itu kita bisa membuat suatu keputusan marketing. Tapi marketingnya itu kan kita tidak perlu inovasi yang kayak harus kayak seperti ini ya, bikin podcast kan. Mereka di daerah tidak perlu podcast. Nggak kenal ya. Nggak familiar. Jadi pendekatannya adalah lebih personal. Didatengin satu-satu ke rumahnya, diajak ke warung kopi, ngobrol. Cara dapat konsumennya seperti itu. Karena pekerjaan utama bapak rumah tangga, jadi punya banyak waktu untuk nongkrong ke warkop. Berarti menganggur itu juga ada fungsinya. Buat observe sampai sekarang. Itu sehari berapa jam kalau kerja? Maksudnya yang dialokasikan waktunya untuk bekerja berapa jam mungkin kalau untuk Mas Mikro? Oke, jadi kalau misalkan kerja kan sekarang bisnis sama freelance. Freelance itu sehari paling 2-3 jam. Terus habis itu kalau bisnis itu maksimum 3-4 jam. Maksimum itu sudah termasuk keliling sama ngecek data. Jadi sebenarnya kalau aku kerja di Nganjuk itu paling ya maksimum 7 jam. Dan kita tidak ada macet. Iya benar. Terus pagi masih nganter anak ke PAUD. Siang mau nongkrong ya bisa gitu. Karena ini aja kita siang ya. Siang dan hari ini libur ini ya. Setiap hari libur. Soalnya nggak ada pekerjaan.
Iya. Oh gitu. Ya, seminggu libur 2 hari lah. Oh iya. Seminggu libur 2 hari. Oh gitu. Terus mungkin gambarannya mungkin kalau buat teman-teman itu kayak nggak seburuk itu gitu. Jadi kalau kayak mungkin kalau Mirza ini jadi kayak ikan besar di kolam kecil ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kadang kan ngelihatnya kan seberapa banyak ikannya mancing gitu ya. Kalau kita mancing kan seberapa banyak ikannya gitu. Kayak kita makanya kepikiran untuk di Jakarta itu karena kita merasa pasti di sana banyak yang mancing gitu. Banyak ikannya. Jadi kita kalau mancing di sana lebih gampang. Karena kalau kita di sana itu bakal jadi kayak ikan kecil di kolam besar. Yeah. Jadi kayak pilihannya itu banyak banget. Yeah. Sementara kalau misalnya mungkin di sini kan kita jadi ikan bisa jadi ikan besar gitu dengan hanya melakukan inovasi sederhana gitu. Mungkin kepakainya yang inovasinya itu ya karena menyederhanakan sesuatu gitu. Kalau di Jakarta kan mungkin udah harus pakai, mungkin pembayaran bisa pakai QRIS sembarang kalir macam-macam gitu ya. Kalau di sini kan orang kan mungkin duitnya cash ya. Mungkin orang yang tahu bank kan juga nggak sebanyak itu. Terutama tempatnya Mas kan mungkin di ini ya di field ya, sawah kan, sawahan. Ya. Mungkin dari Mas Mirza ada nggak kayak apa ya pesan-pesan buat anak-anak muda mungkin apa ya, mereka kan mungkin ada yang kepikiran aku tuh kalau kerja harus langsung di Jakarta, atau mungkin aku tuh kalau S1 kalau langsung S2 tuh nggak berguna, atau misalnya kayak gimana, kita ada nggak? Oke. Kalau menurutku pribadi ya sebenarnya negara maju itu sudah melakukan hal ini, cuman Indonesia itu masih belum. Misalkan kayak gini, banyak kampus-kampus top dunia itu letaknya bukan di kota besar, tapi di kota-kota kecil, seperti Cambridge, Oxford, dan macam-macam gitu. Universitas yang memang top dan di daerah. Kenapa di daerah? Karena memang produktivitasnya jauh lebih tinggi, nggak kena macet, transportasi juga tinggal sepedahan atau naik sepeda motor lah kalau di Indonesia gitu kan. Akhirnya kita jauh lebih produktif. 7 jam kerja memang 7 jam kerja, nggak ada macet-macetan. Terus sebenarnya yang menarik lagi adalah yang tadi ya, kalau misalkan kita daerah, kita ada orang yang mengeluhkan tentang fasilitas, berarti itu adalah peluang bisnis atau peluang jasa gitu. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu kan memang semua masalah kayaknya sudah terselesaikan dengan anak-anak mudanya di sana. Iya benar. Iya kan? Ya banyak banget kan startup banyak di sana ya. Startup banyak, paling masalah yang masih muncul adalah jalanan yang rusak, tapi kita nggak punya kapasitas. Iya betul, karena itu bukan kapasitas. Bukan kapasitas kita. Tapi kalau di daerah, misalkan orang mengeluhkan akses obat, kita bisa bikin apotek. Orang mengeluhkan jasa graphic design, kita bisa membuat graphic design. Orang mengeluhkan pendidikan jauh dan mahal, kita bisa buat sekolah murah, tapi ternyata profitable. Kayak gitu. Dan juga kalau misalkan dulu aku nggak bisnis atau nggak kerja duluan, mungkin nggak tahu ya kayak gitu ya. Akhirnya sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau S2 atau nggak ke Jakarta ya sah-sah aja, itu kan opsi. Ya. Cuman kalau saya pribadi, saya sudah nolak beberapa pekerjaan di Jakarta, gajinya udah tinggi juga. Kadang orang melihat kesenangan kan cuma di Jakarta ya. Padahal kesenangan di daerah itu jauh lebih banyak. Dan kalaupun punya uang tinggal naik tol. Ya kalau di Jawa kan aksesibel ya. Ya aksesibel. Jadi lebih gampang. Jadi itu ya. Jadi mungkin gambarannya adalah kalau misalnya a few moments later. Maaf ya Mbak ya. Nanti di-cut nanti Mbak. Tenang aja. Jadi ada sedikit kesalahan. Jadi gini, mungkin kesimpulannya adalah kalau mungkin buat teman-teman yang masih galau ya, kalau semisal S2 itu perlu nggak? Mungkin perlu ya, tapi kita perlu tahu basicnya juga. Jadi kalau misalnya harus kerja dulu nggak masalah, karena kerja itu juga buat salah satu menjadi fondasi gitu, buat kita menentukan skill set apa yang kita butuhin gitu. Soalnya kalau misalnya kita S2 aja, cuman S2 kayak kita nanti pulang juga nggak mendapatkan apa-apa ujungnya. Karena mungkin skill set yang kita butuhkan bukan itu, dan skill set yang dibutuhkan di Indonesia juga bukan itu gitu. Ya, itu sih lebih ke arah kayak gitu ya. Iya. Jadi memang saya itu kan beberapa kali kerja di konsultan pendidikan ya. Jadi saran saya itu teman-teman yang mau S2, saran saya itu bekerja dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kita kerja kita dapat masalahnya seperti yang Mas Sena katakan kan. Masalahnya apa, problemnya apa, kita dapat skillnya apa, sehingga mau kuliah pulang ke Indonesia gampang.
Tinggal cari supply and demand, match gitu. Tapi kalau belum kerja, kasarannya kita masih di lingkungan yang ideal terus. Tidak ada masalah gitu. Sehingga seolah-olah kita pengennya kerja di lingkungan ideal. Padahal kalau di profesional lingkungan tidak ada yang ideal. Karena pasti kita pasti menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan needs-nya gitu ya. Kecuali mungkin kalau kita mau buka usaha sendiri kayak mungkin Mas Mirza kan, aku punya kemampuan manajemen sama inovasi, nah aku mau membuat itu di bidang saya sendiri gitu. Cuman ya balik lagi perlu dilengkapi dengan mental. Dengan mental yang kuat. Ya. Apalagi kadang di compare sama teman-teman Jakarta ya. Oh enggak sama tetangga. Oh enggak, tetangga enggak tahu. Enggak tahu kerja apa. Kerjanya nuyul gitu. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Semoga Mas Mirza semakin sukses ke depannya. Amin. Itu aja dari kami. Tetap stay tune di Lumat episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita matikan. Cut.